bahwa kalau kita menilai seseorang itu kita tidak boleh menilai sebelum kita pernah musafir sama-sama. Jadi kalau kita hanya berinteraksi hanya beberapa waktu, sebentar-sebentar, kita ditanya bagaimana profil si fulan, oh baik sekali, oh tidak bisa. Tidak dan belum bisa itu jadi ukuran. Ukurannya adalah menurut Umar bin Khattab, kalau sudah pernah melakukan musafir sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa ma fihinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihinna. Wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa wa'dukal haq wal jannatu haq wan naru haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin majelis sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya pertama adalah ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat, dimulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan fardu maghrib berjamaah, disambung dengan kegiatan taklim. Semoga kiranya apa yang menjadi ikhtiar kita, yang menjadi mujahadah kita, dicatat oleh Allah sebagai pahala. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harap syafaatnya, seorang nabi yang selalu kita teladani tindakannya. Dan di kesempatan antara maghrib isya ini kita mencoba menapaktilasi perjalanan hidup beliau agar semakin kenal, semakin dekat, semakin paham, semakin cinta, agar kemudian kita layak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, episode ini sebenarnya beririsan ya dengan kehidupan bersama dengan paman beliau Abu Thalib di pertemuan sebelumnya. Tapi agar lebih kita bisa mendalami, maka kita pilah juga ya, beberapa episode yang di kesempatan ini kita khususkan bagaimana Nabiullah Muhammad SAW hidup berkeluarga bersama Khadijah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, utamanya anak muda hari ini banyak mencari referensi cinta, apalagi inspirasi cinta. Ya, ada orang-orang Jawa mungkin pakai Ramadan cinta. Kalau orang Eropa sana mungkin pakai Romeo dan Juliet. Siapa lagi? Laki-lakinya Arjuna, perempuannya siapalah. Ya. Begitupun di barat sana. Padahal sebenarnya kisah cinta mereka begitu ya, kisah asmara mereka belum ada apa-apanya.
dibanding keberadaan Nabiullah Muhammad SAW bersama ibunda Khadijah. Kalau ada anak muda saking cintanya, kemudian dia memadu kasih dengan berjanji akan berjanji sehidup dan semati. Pernah dengar begitu, Pak? Kalau sudah mati berhenti. Tapi ternyata kisahnya Nabiullah Muhammad SAW tidak terhenti pada saat kekasihnya Khadijah meninggal. Tidak tergantikan. Jadi tidak sehidup dan semati. Setelah mati pun tidak ada yang bisa menggantikan. Apalagi keunggulannya. Dua orang manusia ini dihubungkan, ya, perbedaan strata, perbedaan harta, perbedaan kasta, perbedaan apa lagi, menyatu di dalam keluarga baginda Nabiullah Muhammad SAW dan Khadijah. Luar biasa. Kalau saya menelusuri sendirian, tidak ada orang lain dan sedang sembunyi, rasanya saya tidak bisa menahan air mata saya. Bagaimana mereka memadu kasih, bukan hanya menjadi teman hidup, tetapi mitra di dalam berjuang, yang kemudian mengantar dua-duanya menjadi keluarga ideal yang bisa kita sebut dengan baiti jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari profil Khadijah. Ya, kita sebut Khadijah saja, tidak pakai Siti. Ya. Khadijah, seorang gadis terpelajar, masih muda sudah cerdas, belajar, bisa membaca menulis, wawasannya luas. Kalau hari ini yang kuliah adik kelas dari seorang ulama namanya Waraqah bin Naufal. Kuliah, cerdas, sampai pada masa masih gadis bermimpi bahwa ada matahari berputar-putar di kota Mekah, kemudian turun dan masuk ke rumah saya. Mau bertanya kepada siapa mimpi ini? Maka kemudian mendatangi kakak kuliahnya yang juga keluarganya, namanya Waraqah bin Naufal. Maka kemudian setelah menyampaikan ceritanya, Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa akan ada orang besar yang turun di Mekah ini. Dan semoga kiranya engkau yang akan menikahi. Jadi jauh-jauh hari Khadijah sudah memiliki referensi bahwa nanti akan ada orang besar, nanti akan ada nabi di kota Mekah. Sudah punya pengetahuan tentang itu. Singkat cerita, di usia 15 tahun Khadijah dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki namanya Abu Halah. Setelah sekian lama menikah, dikaruniai 2 orang anak. Suaminya meninggal. Kemudian karena keunggulan yang dimiliki oleh Khadijah, dilamar lagi oleh orang, oleh Atik namanya, menikah. Beberapa waktu menikah dengan suami yang kedua, meninggal juga. Jadi
dua kali menikah, dua-duanya mengakhiri pernikahannya dengan suaminya meninggal. Sehingga dalam hati Khadijah berjanji bahwa saya tidak akan menikah lagi. Beliau menjaga kehormatannya. Ada orang kaya, terpandang, gagah, apalagi bangsawan datang melamar, ditolak. Semua yang datang meminang beliau tidak ada yang diterima, dan meniatkan diri untuk biarlah saya hidup seperti ini. Sampai beberapa waktu kemudian mendengar ada seorang anak muda jujur yang kemudian di kalangan masyarakat Quraisy juga mendapatkan gelar Al-Amin. Maka Khadijah penasaran, siapa dia? Sebagai seorang pedagang yang mempekerjakan sekian banyak karyawan, maka ada orang yang amanah, ini menarik. Ya. Kalau begitu bisa saya ajak berdagang. Ya, akhirnya ya, diajak berdagang oleh Khadijah. Konon aset yang dimiliki oleh Khadijah itu gabungan dari seluruh pedagang yang ada di kota Mekah, itu baru sama dengan yang dimiliki oleh Khadijah. Jadi paling kaya, paling banyak. Rombongan dagangnya itu kalau berangkat paling banyak. Setelah terjadi kesepakatan, maka dibangunlah kerjasama, kemudian menjualkan barang dagangan ke Syam, dari Mekah ke Syam beberapa kali, sampai kemudian Khadijah memiliki rasa yang apa, sebagai seorang perempuan melihat ada seorang laki-laki yang gagah, amanah, jujur, akhlaknya baik, maka niat awal yang tadinya mau hidup sendiri itu berubah. Apalagi dari wacana referensi yang telah diketahui akan ada nabi yang turun di kota Mekah, maka niatan itu untuk mendekati Muhammad pada waktu itu semakin menggelora, walaupun galau. Ya. Maka kemudian pada saat perjalanan dari Mekah ke Syam, diikutkanlah pembantunya laki-laki namanya Maisarah, agar bisa mengawasi Nabi sampai detail sebenarnya seperti apa profil beliau, ya, agar saya lengkap datanya untuk kemudian bisa memasuki jenjang yang lebih jauh. Sekembalinya dari berdagang, maka Maisarah pembantunya menyampaikan apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya bersama dengan Nabi pada saat melakukan perjalanan dagang. Sehingga ini juga menjadi penyampaian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kalau kita menilai seseorang itu kita tidak boleh menilai sebelum kita pernah musafir sama-sama. Jadi kalau kita hanya berinteraksi hanya beberapa waktu, sebentar-sebentar, kita ditanya bagaimana profil si bulan, oh baik sekali, oh tidak bisa. Tidak dan belum bisa itu jadi ukuran. Ukurannya adalah menurut Umar bin Khattab, kalau sudah pernah melakukan musafir sama-sama, nanti kelihatan bagaimana dia perhatiannya kepada orang lain,
ya, penghormatannya, kepeduliannya, dan seterusnya. Nah, ini telah dirasakan oleh Maisarah dan disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah, yang kemudian semakin minta maaf kalau dikatakan memang begitu kondisinya, semakin membuat Khadijah kelepek-kelepek. Iya, begitu. Iya. Sampai kemudian harus bagaimana ini? Harus dilamar. Tapi kan tradisi di mana saja yang melamar itu laki-laki kepada perempuan. Ini yang berhasrat duluan perempuan kepada laki-laki. Bagaimana caranya ini? Ya, bagaimana caranya ini? Maka kemudian atas perantaraan Nafisah, seorang ibu, dipertemukan, kemudian bisa menikahlah Nabiullah Muhammad SAW dengan Khadijah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bukan sekedar tinggal bersama satu rumah menjadi pasangan hidup, tetapi kegetiran sebenarnya yang dirasakan oleh Nabi melihat kondisi Mekah, sehingga kemudian membuat beliau risau, galau. Itu juga dirasakan oleh Khadijah, istrinya. Apapun yang menjadi kebutuhannya, Khadijah mengkondisikan agar suaminya bahagia. Terus apapun yang itu, termasuk dalam hal ini pada saat mulai ada kebiasaan menyepi, menyendiri, bertahanus, Khadijah mendukung sepenuhnya. Khadijah mendukung sepenuhnya. Bagaimana Nabi pergi ke Gua Hiro, merenung, mencari jawab, kenapa masyarakat di kota Mekah begini ini, menyembah berhala, kemusyrikan merajalela, prostitusi, judi, dan yang lainnya. Membuat Nabi mencari jawab itu kerepotan. Siapa yang harus ditanya? Maka kemudian secara rutin pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur. Berangkat sekian waktu, habis bekalnya pulang, ada bekal, berangkat lagi, kemudian habis bekalnya pulang, dan seterusnya. Begitu hingga tibalah saatnya Nabiullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat menerima wahyu yang pertama, tentunya kita sering mendengar bagaimana di saat Nabi berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang, dengan suasana yang begitu mencekam, melihat fisik, melihat suara, mendengar suara, maka begitu kebingungan Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah kejadian itu, Nabi pulang menemui istrinya. Ini istri yang menarik ini, tidak bertanya sepatah kata pun. Jadi ternyata istri yang baik itu tidak banyak bertanya. Pada saat mengetahui suaminya gusar, gundah, bingung, ada kejadian ABCD begitu ya. Kalau orang di kampung saya, ibunya langsung bilang, Miki ini bingung,
Miki-miki ini berdiri padahal bukan mau memberi jawaban, cuma mau menambah rame, ya. Cuma mau menambah rame, ya. Miki-miki ini kepriwe gitu. Sering saya dengar begitu di tempat saya sana, ya. Yang dilakukan oleh Khadijah tidak seperti itu. Wahai suamiku, tenanglah. Engkau itu orang baik, biasa menyantuni anak yatim, fakir miskin, para janda, ya. Kalau selama ini yang dilakukan oleh itu baik, maka yang akan terjadi kepadamu itu tentu yang baik, tentu hal yang baik. Dan aku berharap engkau menjadi nabi umat ini, ya. Jadi ini uniknya ini. Nabi belum yakin kalau nabi itu diangkat menjadi nabi. Khadijah sudah yakin, ya. Suamiku ini nabi. Nabi belum yakin kalau nabi ini menjadi nabi. Khadijah sudah yakin, suamiku orang hebat, orang baik, orang mulia, ya. Punya keunggulan dan seterusnya. Aku berharap engkau menjadi nabi umat ini. Sehingga kemudian esok harinya diajak ke rumah saudaranya, seorang pendeta Nasrani namanya Warokah bin Naufal, menyampaikan ceritanya, ya, kisah semalam, ya, yang dirasakan oleh kemenangannya. Maka Warokah bin Naufal menyampaikan bahwa yang datang kepadamu itu juga yang datang kepada Musa. Begitu. Yang datang kepadamu itu yang datang juga kepada Musa. Seandainya pada waktu itu, di saat kaummu mengusirmu, ya, aku masih sehat, maka saya akan bersamamu membelanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dan Khadijah juga sempat kaget, loh, memang kami akan diusir dari kampung ini. Iya, ya, bahwa semua yang membawa seperti ini akan diusir dari kampung. Bapak hadirin, ibu sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa perjuangan utamanya yang dilakukan oleh Khadijah, sehingga beliau tercatat menjadi orang pertama yang beriman, as-sabiqunal awalun, ya, orang yang duluan memberikan pembenaran kepada kenabian, memberikan pembenaran. Setelah itu baru menyusul yang lain. Ya, ada namanya Zaid bin Haritsah, ya, pembantunya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan seterusnya. Tetapi yang pertama beriman, mengimani keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Luar biasa, luar biasa. Dan bukan itu saja. Waktu, tenaga, apalagi, dan segala sumber daya yang dimiliki oleh Khadijah, semuanya diberikan, memberi dukungan kepada dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita tarik dulu ke belakang bahwa Khadijah sebelum menikah dengan Nabi membawa anak dari suami sebelumnya 2 orang. Kemudian setelah menikah dengan Nabi, usianya sudah 40 tahun. Kalau ibunya Nabi, Siti Aminah, masih hidup, mungkin usianya tidak selisih jauh dengan Khadijah. Tidak selisih jauh dengan Khadijah. Iya.
Khadijah menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Nabi usia 25 tahun. Selisih usia berapa? 15 tahun. Tapi ternyata sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa tunkihul mar'atul arba, nikahilah olehmu perempuan itu karena 4 hal, ya, karena 4 hal. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Nikahilah olehmu perempuan dengan 4 alasan ini. Alasan pertama, kita menikah dengan pasangan kita, yang pertama karena pertimbangan hartanya, malnya. Yang kedua, pertimbangan keturunannya. Yang ketiga, pertimbangan cantiknya. Yang keempat, pertimbangan agamanya. Maka pilihlah olehmu pertimbangan agama, maka kamu akan beruntung, kata Nabi. Disuruh pilih, ya, disuruh alternatif 4, tapi ya memberi penekanan bahwa pilihlah dari sisi agamanya. Tapi Khadijah memiliki 4-4-nya, ya. Khadijah memiliki 4-4-nya. Ya dia kaya, ya dia bangsawan, ya dia cantik, ya dia juga agamawan, langsung yakin, ya. Sekedar disuruh pasang cincin, bukan pasang cincin, ya, menaruh berhala di barang dagangannya saja dia tidak mau, ya, tidak mau, ya. Sejak awal memang sudah bersih. Nabi gelarnya Al-Amin, Khadijah gelarnya At-Thahirah. Dua-duanya di kota Mekah, ya, ya, pasangan ideal yang dua-duanya memiliki gelar, ya, yang orang lain tidak miliki. Yang satu terpercaya, yang satu At-Thahirah, suci, ya, ya, suci. Luar biasa, ya, bagaimana keberadaan Khadijah mendampingi dakwah, disupport sampai suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW, ya, di saat dakwah dalam keadaan sibuk, dalam keadaan genting, maka kemudian menyampaikan bahwa Khadijah, waktu istirahat kita sudah habis, tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Khadijah pun ridho, Khadijah pun tetap rela, ya, memberi peluang kepada suaminya, silakan, ya. Sampai pada saat mengalami pemboikotan, kaum lain memboikot Nabi, orang kaya, cantik, apalagi keturunan terpandang, biasanya berat untuk menurunkan grade, ya, untuk bisa tawadu, untuk bisa pemurah, untuk bisa ramah, natural, untuk bisa apa. Tapi itu yang dilakukan oleh Khadijah, itu yang dilakukan oleh Khadijah. Di saat pemboikotan, habis-habisan hartanya dipakai untuk mensuplai logistik kabilah yang diboikot karena memang tidak ada bahan makanan, tidak ada
keperluan-keperluan yang lain yang harus dipenuhi, dan itu salah satunya dari harta yang dimiliki oleh Khadijah. Sampai boleh dikatakan tidak ada sisa. Ya, tidak ada sisa. Diserahkan semuanya. Kemudian perjalanan hidup berumah tangga berjalan kurang lebih 25 tahun. Khadijah meninggal pada usia 65 tahun. Usia Nabi waktu itu 50 tahun. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Khadijah meninggal. Sudah jelas, sedih sekali. Ditinggal pergi oleh pamannya, ditinggal mati lagi, ditinggal pergi oleh istrinya. Luar biasa. Sampai ahli sejarah mencatat tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Luka di atas luka, kepedihan yang berturut-turut. Sampai kemudian, beberapa waktu kemudian Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nanti ada episode sendiri ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ditinggal pergi oleh istrinya. Seorang istri yang bersama-sama dalam suka, dalam duka, kemudian pergi, luar biasa kehilangannya. Mungkin ada bapak-bapak yang di tempat lain sana itu ya, kalau ditinggal istrinya kemudian kayak terbebas dari zaman penjajahan. Istrinya meninggal, masuk kamar, teriak, merdeka, itu bisa saja. Tapi Nabi begitu pedih, sakit, sedih sekali sekian lama. Sampai sekian waktu, lebih dari 1 tahun, ada orang yang mengingatkan beliau, ya Rasulullah, engkau itu mempunyai tanggungan dirimu dan beberapa orang yang harus diasuh. Tidak ada niatkah untuk kembali berumah tangga? Ada istri lah. Nabi tidak menjawab. Yang dilakukan hanya menangis. Menangis, mengingat Khadijah. Luar biasa Khadijah. Tidak tergantikan. Sampai kemudian nanti sudah memiliki istri, ada namanya Aisyah yang gadis, Saudah yang didahului itu dan seterusnya, itu pun tidak tergantikan. Sudah sekian lama meninggal, namanya masih disebut-sebut. Mungkin jarang ada orang yang cemburu dengan orang yang sudah meninggal. Tapi Aisyah cemburu. Aisyah sebagai istrinya, istri Nabi itu cemburu kepada Khadijah. Ya Rasulullah, bukankah Khadijah sudah meninggal? Ya Rasulullah, bukankah dia itu perempuan tua? Ya Rasulullah, bukankah sudah ada gantinya yang lebih muda, perawan dan seterusnya? Begitu yang disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi. Tapi Nabi justru tidak terima. Tidak, keberadaan Khadijah tidak akan pernah tergantikan. Begitu kata Nabi. Di saat
orang mengingkari, di saat orang menolak ya tentang dinul Islam ini, dia paling duluan ya. Dia paling duluan membenarkan ya, kenabian ini. Di saat orang menahan hartanya untuk memberi daya dukung kepada dakwah ini, dia serahkan semua, berikan semua harta ini untuk Islam. Di saat aku mendapatkan keturunan anak dari dia, istri-istriku yang lain tidak ada yang memberi keturunan kepada saya. Tidak ada dan tidak bisa yang bisa menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Inilah keberadaan Khadijah yang kemudian monumental, sehingga tidak cukup dikatakan sehidup semati. Tidak ya. Kalau secara umum orang berpasangan ya, memadu kasih sehidup semati, Nabi tidak ya, sudah mati pun ya. Begitupun ya, yang lainnya. Ini hubungan kaya miskin, beda harta, beda strata, semuanya diperlihatkan oleh Nabi dalam suasana keharmonisan ya, yang kemudian bisa masuk jenjang baiti jannah. Sampai masih hidup, Khadijah mendapatkan salam ya, bukan sembarangan salamnya, salam dari Allah, salam dari malaikat Jibril ya. Wahai Khadijah, dapat salam. Salam dari siapa? Dari malaikat Jibril. Masya Allah, dari Allah, bahwa sudah disiapkan rumah di surga. Di sana tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi keluh kesah. Semuanya sudah ya, semua sudah disiapkan di sana. Luar biasa. Salam saya kembali untuk malaikat Jibril. Terima kasih, alhamdulillah kepada Allah. Luar biasa ya. Manusia yang mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga bangunan rumah yang kita bina sedapat mungkin bukan hanya sekedar bangunan rumah pada umumnya. Kita harus membangun berdasarkan visi rumahku adalah surga. Bukan sekedar suami istri adalah pasangan hidup, tetapi mitra berjuang. Kita sedang berjuang, ya. Kita sedang berjuang. Bagaimana anak-anak kita menjadi generasi Quran, ditularkan kepada yang ada di sekitarnya, ya, yang ada di lingkungannya. Kita sedang berjuang, ya. Sehingga nilainya akan berbeda, ya. Nilainya akan berbeda. Bahwa ya, hidup ini ya, adalah perjuangan ini. Istri saya, ya, begitu tentunya keberadaan Nabi adalah bukan sekedar teman hidup, tetapi mitra di dalam berjuang bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Ya. Yang satu menjadi bidadara sebagai ayahnya, yang satu menjadi bidadari sebagai ibunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih berkembang kalau ada tambahan tanggapan pertanyaan. Demikian kurang dan lebih yang Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz mengenai istri-istri Nabi dan satu perempuan lagi yang mungkin tidak sejaman dengan Nabi, yaitu Siti Aisyah, kemudian Siti Khadijah dan Asia. Itu mungkin yang satu ini kan sudah beda zaman. Mohon pencerahan tentang hal itu. Iya,
Terima kasih. Nah, kalau untuk istri-istri Nabi, insya Allah nanti kita akan ada episodenya ya. Tetapi di dalam hadis dikatakan berkaitan dengan yang disebut tadi bahwa perempuan penghulu surga, gitu ya. Perempuan penghulu surga itu ada 3. Siapa saja? Atau ada 4. Khadijah, Maryam, Asia, dan Fatimah. Kalau tadi disebut 3 bahwa namanya Khadijah, Aisyah, dan Asia. Kalau Khadijah itu istri Nabi yang yang ini ya, yang tadi baru panjang lebar kita ceritakan. Kemudian Aisyah itu kan anak Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dinikahi oleh Nabi atas perintah dari Allah. Kalau Asia adalah istrinya Fir'aun ya. Asia istrinya Fir'aun. Ya, jadi apa namanya? Tapi karena keimanannya Asia kemudian itu juga menjadi penghulu surga. Ya. Maryam, Asia, Khadijah, dan kalau salah Fatimah begitu ya. Bukan Aisyah bukan ya. Ya, begitu. Mungkin masih ada, silakan. Ya, kalau anak Nabi itu ada 6 bersama dengan Khadijah, yaitu yang pertama lahir namanya Qasim, ya. Kemudian Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, dan terakhir Abdullah. Ya. Tapi yang laki-laki meninggal pada saat semuanya masih kecil. Ya. Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, Zainab. Ya. Karena waktu Isa sudah masuk, kurang dan lebih yang membingungkan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.